Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Utsman adalah sahabat ketiga yang memerintah dari tahun 644 hingga 656. Di usia 70 tahun, ia memiliki sifat yang pemalu. Utsman adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, tetapi sangatlah dermawan, dan ia juga berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam. Di awal dakwah Islam, ia mendapat julukan Zunnurain yang artinya memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat setelah menikahi putri kedua Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Utsman lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Ibunya bernama Arwah binti Quraish bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan pertama masuk Islam. Rasulullah menggambarkan Utsman sebagai pribadi jujur, rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Abu Bakar dan Umar masuk tetapi engkau biasa saja, tetapi jika Utsman masuk, engkau duduk dan membetulkan pakaian." Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Pada saat seruan pertama hijrah oleh Rasul ke Habasyah, karena adanya tekanan dari kaum Quraisy, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan itu reda. Tidak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim Rasul untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Pada saat perang Zatiriko dan perang Ghatfan berkecamuk, di mana Rasulullah memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Pada saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 unta, 70 ekor kuda, 1000 dirham, sumbangan pribadi untuk perang tersebut. Utsman juga membeli sumur milik seorang lelaki Ghifar yang memiliki mata air yang banyak dengan harga 3.500 dirham. Mata air itu lalu diwakafkan untuk kepentingan rakyat. Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkat dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang mengalami kekeringan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan. Dialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah. Selanjutnya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalha mengundurkan diri hingga hanya ada Utsman dan Ali yang tertinggal, dan masyarakat memilih Utsman menjadi khalifah. Utsman yang saat itu berusia 70 tahun menjadi khalifah ketiga dan tertua. Peristiwa ini terjadi di bulan Muharram 24 Hijriah. Ia adalah khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu dikarenakan semakin ramainya umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji. Lalu ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili setiap perkara yang dulunya dilakukan di masjid. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Utsman. Kemudian Utsman dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Dimulai dari bulan Ramadan sampai bulan Zulhijjah, beliau diberi ultimatum untuk mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Utsman memiliki kekuatan untuk melawan, namun Utsman tidak mau menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah ketika pemberontak berhasil masuk ke dalam rumahnya dan membunuhnya saat ia membaca Al-Quran. Kejadian ini persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Utsman wafat hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah dan dimakamkan di Baqi Madinah. Mudah-mudahan kisah ini akan menambah pengetahuan kita dan perjuangan sahabat dalam menegakkan tauhid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.